lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Kali ini bersama saya Kenza Lintang Kerti, kita akan belajar serta mengamati bersama bagaimana cara mengukur gaya. Teman-teman, apakah ada yang sudah tahu kita sekarang akan mengukur gaya apa? Nah, Sobat Fisika, kali ini kita akan mengukur gaya gesek dengan menggunakan neraca pegas dan juga balok kayu. Penasaran kan bagaimana caranya? Kalau begitu, yuk kita mulai percobaannya. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Pura-Pura Tahu Fisika. Alat dan bahan yang kita gunakan ada palu, ada gunting, ada neraca pegas, ada 3 buah balok kayu, ada benang, dan juga ada paku. Langkah pertama, pasanglah paku pada salah satu balok kayu. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan sebuah benda bermassa mengalami perubahan gerak dari arah maupun konstruksi geometris. Kemudian, ikatlah benang pada paku dan ujung benang yang lain pada pegas. Gesek terjadi ketika dua benda bersentuhan dan arahnya berlawanan. Dengan rumus mu kali gaya normal, ayo teman kita hafalkan rumusnya. Gaya yang ada pada hukum Newtonnya itu gaya gesek, gaya berat, gaya normal, dan yang terakhir gaya tegang mentari. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang pertama. Untuk percobaan pertama, letakkan balok kayu di atas meja. Kemudian, kaitkan neraca pegas pada benang yang terdapat pada paku tersebut. Kemudian, tarik neraca secara perlahan dan amatilah skala pada neraca pegas tersebut. Kali ini kita akan melakukan percobaan yang kedua. Untuk percobaan kedua, letakkan satu balok kayu lagi di atas balok kayu yang lainnya. Dan tariklah kembali secara perlahan neraca pegas dan amati lagi skala yang terdapat pada neraca pegas tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Percobaan yang ketiga, tambahkan satu balok kayu lagi di atas balok kayu yang lainnya dan amati kembali saat neraca pegas ditarik secara perlahan. Nah, teman-teman, dapat dilihat tadi bahwa percobaan pertama gaya gesek yang dihasilkan adalah sebesar 0,3 Newton dan percobaan kedua sebesar 0,5 Newton, dan pada percobaan ketiga gaya gesek yang ditunjukkan oleh neraca pegas sebesar 0,8 Newton. Hal ini menunjukkan setiap kita menambah satu balok di atas balok yang lainnya, gaya gesek yang dihasilkan akan semakin besar pula dan semakin meningkat. Kira-kira kenapa ya bisa begitu? Hal tersebut bisa terjadi karena gaya gesek yang terjadi pada permukaan kontak antara balok kayu dan meja meningkat seiring dengan meningkatnya massa balok kayu. Hal ini berarti semakin besar massa balok kayu, maka semakin besar pula gaya gesek yang diperlukan untuk menggerakkan balok kayu tersebut. Hal ini dapat dijelaskan dengan teori bahwa gaya gesek sebanding dengan gaya normal, yaitu dalam hal ini adalah gaya berat balok kayu. Semakin besar massa balok kayu, maka semakin besar pula gaya beratnya, sehingga gaya gesek yang terjadi juga semakin meningkat. Nah, teman-teman, dapat dilihat pada percobaan 1, 2, dan 3 ketika
jika sebuah balok kayu diletakkan di atas balok kayu yang lain, maka massa balok kayu akan bertambah, dan gaya gesek yang ditunjukkan pada skala neraca Pegas akan semakin besar pula. Namun, perlu diingat ya teman-teman bahwa hasil praktikum ini juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, seperti kondisi permukaan meja dan balok kayu, serta kemampuan neraca Pegas dalam mengukur gaya gesek. Dapat kita simpulkan bahwa besar gaya gesek dipengaruhi oleh besarnya massa pada suatu benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar juga gaya gesek yang dihasilkan. Bukan hanya dari massa benda, akan tetapi juga dari faktor yang lain seperti permukaan balok dan permukaan meja. Jadi teman-teman sudah mengerti kan sekarang kenapa setiap kita menambahkan satu balok kayu di atas balok kayu yang lainnya, gaya gesek yang ditunjukkan pada neraca Pegas juga semakin besar. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa lagi di lain waktu teman-teman semua, bye-bye. Bye. Gaya adalah interaksi apapun yang dapat menyebabkan